Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, guys. Kali ini kita ada video. Ini masih terkait uang yang utang 300 miliar itu ke BPJS Kesehatan. Dan ini memanas, guys, di rapat DPRD Jabar kemarin. Ini seru nih. Yuk, kita langsung aja lihat videonya. Interupsi. Ya, silakan, Pak. Pipik Taufik Ismail dari fraksi PDI Perjuangan. Oke. Ingin menambahkan untuk terkait pandangan umum fraksi, ini terkait hutang BPJS Provinsi Jawa Barat sebesar 300 miliar. Yang walaupun kita ketahui bahwa Bapak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah baru terpilih ya, artinya baru menjalankan, dan ini adalah kasusnya di 2024. Iya, berarti di eranya kami dari Ridwan fraksi Kamil. PDI Perjuangan ingin meminta Ketua TAPD periode lama ya, periode yang mungkin juga sama dengan Ketua TAPD sekarang, untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan hutang BPJS yang 300 miliar ini. Ini kan menjadi permasalahan, ya kan? Menjadi permasalahan tata kelola keuangan yang kurang baik di Provinsi Jawa Barat. Karena ini mengganggu permasalahan keuangan BPJS di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Itu aja pimpinan dari fraksi PDI Perjuangan. Mohon nanti di jawaban pandangan umum fraksi di paripurna berikutnya itu diberikan jawaban, khususnya masukan dari Ketua TAPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, izin saya juga nyampaikan dulu sebentar. Sebentar, Pak. Oke, maka. Terima kasih Pak Pipik. Jadi betul, nanti yang disampaikan Pak Pipik akan menjadi bagian yang kita sampaikan kepada Pemprov untuk nanti dijawab ya, terkait dengan kewajiban kita yang persisnya 311 Pak Pipik. Oh, 311 miliar. Dan memang dibebankan ke kita dan akan direalisasi di perubahan anggaran ini. Jadi tentunya perubahan anggaran ini akan tidak leluasa karena kita akan sudah harus punya kewajiban untuk membayar 311 miliar nanti. Nanti kita akan minta untuk menjawab, dan yang disampaikan Pak Pipik akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan fraksi yang sudah disampaikan kali ini. Pak Wagub, ada tambahan silakan. Ya, izin pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang terhormat. Nanti Mang Ono, untuk ada, guys. penyampaian jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 yang akan menyampaikan Ini Wakil Gubernur Saudara Jawa Sekda Barat. Jawa Barat. Karena saya dengan Pak Gubernur pada tahun 2024 belum menjabat. Supaya lebih real, lebih tadi disampaikan oleh yang terhormat juga dari fraksi PDIP, dan juga sekalian tanyakan kamana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD. Ya, terima kasih. Kita ditanyakan ke Sekda. Soalnya kan gubernur dan wakil gubernur tuh belum menjabat di 2024. Baik, terima kasih Pak Wagub. Pak Ketua, izin Pak Ketua, Dadi Rohanadi. Pak Dadi. Atur nuhun. Saya Silakan. kira kalau persoalan jawab-menjawab, karena ini pandangan umum fraksi, saya kira yang menjawab tidak apa-apa Pak Wagub, izin. Yang menjawab itu Pak Gubernur sekalipun nggak ada masalah. Jadi tidak mesti Pak Sekda yang menjawab, tapi bahwa isinya diminta secara substansi Pak Sekda misalnya sebagai kepala TAPD menyampaikan isinya di situ, saya kira salah satu kewajiban TAPD ya itu. Tapi sekali lagi yang menyampaikan di forum, jawabannya juga akan disampaikan di forum paripurna. Jadi yang menyampaikan sih kalau Pak Gubernur datang, saya kira jauh lebih baik. Dewan pasti jauh lebih mengapresiasi itu. Atur nuhun. Terima kasih Pak Dadi. Gubernur, wakil gubernur, dan sekda itu bagian integral ya, bagian tidak terpisahkan dari eksekutif.
yang akan dibacakan nanti tentunya adalah hasil pembahasan bersama dan kesepakatan bersama. Jadi kita akan menerima nanti apakah Pak Gubernur yang menjawab nanti atau Pak Sekda. Dan masalah yang disampaikan Pak Wagub tadi, biarlah itu menjadi masalah internal di eksekutif lah. Ya, kita jaga rumah kita masing-masing saja. Ini makhluk satu yang sudah Pause sangat dulu, guys. meresahkan. Dan yang jadi pertanyaan juga, kenapa baru sekarang ya di masa Kang Deddy Mulyadi menjabat gitu, utang 300 miliar ke BPJS Kesehatan tuh baru diketahui seperti itu sampai ditanyakan di rapat DPRD ini. Yang dulu-dulu kenapa nggak ketahuan gitu masalahnya, ataupun udah tahu tapi kenapa nggak ditanyakan juga? Kenapa harus di eranya Kang Deddy Mulyadi sekarang tuh ya? Jadi beban bapak aing gitu mah. Ya. Oh, ini ada video lagi nih. Ibu ini minta KDM ditangkap, guys. Serius nih, Bu. Kita lihat ya. Se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Kenapa, Bu? Berbagai gebrakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, muncul seorang ibu-ibu yang mengirim pesan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar Kang Deddy Mulyadi ditangkap. Ibu-ibu ini meminta agar Deddy Mulyadi ditangkap karena sudah membuat resah. Bukan karena berbagai gebrakannya yang tak tepat, namun ibu-ibu ini merasa bangga dengan semua kebijakan dari Deddy Mulyadi. Perempuan ini pun bahkan Jadi disuruh meminta ditangkap, agar suruh Kapolri ke Jenderal Aceh Listio kan, Sigit guys? menangkap Deddy Mulyadi untuk dikirimkan ke Aceh. Dalam statementnya, sang ibu menyebut bahwa KDM terlalu meresahkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya Meresahkan KDM membuat dalam kecemburuan sosial hal karena positif sih kebijakan kalau yang menurut telah aku. dibuatnya. Ibu ini juga menyinggung bagaimana gebrakan baru yang dibuat Deddy Mulyadi soal anak bermasalah dikirim ke barak militer untuk dibina. Ya. Wanita ini mengatakan bahwa Banyak kebijakan sekali ibu-ibu tersebut yang harusnya bisa pro diikuti untuk, oleh daerah lain untuk bisa program mengatasi KDM ini, anak-anak yang barak suka bolos militer. sekolah dan tawuran. Tapi tidak sedikit juga Dengan alasan itulah emak-emak ini berharap kehadiran Deddy yang ikut Mulyadi di nyinyir. daerahnya, yakni Aceh. Selain itu, emak-emak ini juga memuji usul Deddy Mulyadi soal program makan bersubsidi sebesar Rp15.000 per anak dan dikelola langsung oleh orang tuanya. Program pendidikan karakter oleh Gubernur Jawa Barat sendiri sudah dimulai di 2 daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, Jawa Barat pada Jumat 2 Mei 2025. Oh. Ada 39 pelajar SMP yang dinilai sulit diatur oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di Resimen Artileri Medan 1 Setirayuda Batalion Armet 9 Purwakarta. Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat mengikuti sekolah militer di Rindam 3, Siliwangi, Bandung. Ini makhluk satu yang sudah sangat meresahkan se-Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia. Mohon ditangkap dan dibawa ke Aceh. Gila tuh Pak, gara-gara dia menimbulkan kecemburuan sosial di seluruh masyarakat Indonesia, terutama mama, Kecemburuan terutama di sosial. bidang pendidikan, terutama kebijakan-kebijakan beliau di bidang pendidikan, dari anak-anak yang tawuran, yang suka narkoboy, yang suka balapan liar, bolos sekolah dimasukkan ke barak militer, yang membangkang sama orang tua kami, mama senang Pak. Memang itu di China sudah diterapkan, tapi pemimpin-pemimpin kita yang dari Indonesia teori doang Pak, cuma duduk di kursi bahas-bahas tapi praktek gak ada. Nah dulu Pak, kan Akang Deddy Mulyadi keren, kami di Aceh butuh kayak Bapak Pak. Mari Bapak ke Aceh lah sekali, Bapak Kapolri ditangkap di ke Aceh. Janganlah, Bu. Yang dana Jawa bos Barat nggak gimana? boleh dikelola oleh pihak sekolah, keren Pak. Banyak korupsi itu kan Pak, Bapak keren. Yang tentang apa namanya makanan subsidi untuk anak sekolah dikelola oleh orang tua, diberikan uang 15.000, orang tua yang kelola. Jadi masakannya itu memang dengan kasih sayang si orang tua. Tapi kalau diberikan kepada vendor tertentu untuk disediakan, ya ala kadar mencari untung sebesar-besarnya. Udah jelas. Keren ya Pak. Ya, kirain ditangkap apa Ibu? Emang sih guys, ya jadi menimbulkan kecemburuan sosial sih. Kita jadi warga Jawa Barat beruntung banget sih ya untuk gubernur kali ini. Dan kalau kalian lihat, itu baru beberapa bulan
KDM menjabat sebagai gubernur itu udah kerasa banget ya untuk kebijakan-kebijakan beliau tuh. Perubahannya itu udah kerasa banget ya. Semoga KDM Bapak Aing tetap ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kelancaran rezekinya juga untuk membangun Jawa Barat istimewa. Terima kasih untuk kalian udah menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.